Halo, selamat datang di podcast Rumah Aman, sebuah ruang diskusi yang dipersembahkan oleh Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Senang sekali saat ini bisa menemani siniar edisi khusus bulan Juni 2006. Jadi hari ini kita akan membahas isu yang sangat relevan bagi keadilan ekologis di negara kita, yaitu pelindungan bagi para pembela HAM yang seringkali mendapatkan ancaman, seringkali bersuara untuk keadilan, namun dalam perjalanannya masih sering mendapatkan tantangan yang tentunya tidak ringan. Beruntungnya saat ini telah lahir Undang-Undang Pelindungan bagi Saksi dan Korban Nomor 322 2026 terkait dengan perlindungan bagi saksi dan korban, dan sekarang sudah ada mekanisme situasi khusus di mana negara bisa memberikan atau memungkinkan untuk melindungi para pembela HAM yang terancam. Nah, untuk hari ini kita akan berbicara isu yang lebih komprehensif terkait itu bersama 3 narasumber kita dari berbagai perspektif, ada dari negara, dari masyarakat sipil, dan juga akan membahas tentang sengketa lingkungan hidup yang seringkali terjadi di Indonesia. Yang pertama ada Ibu Sri Suparyati, Wakil Ketua LPSK. Selamat datang Ibu. Dan selamat nih udah membidani Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban yang baru ya Bu ya. Yang R-nya hilang ya Bu ya akhirnya Bu. Yang kedua ada Bang Boy Jerry Ivan Sembiring, Direktur Eksekutif Walhi. Selamat datang Bapak di LPSK. Sudah berapa kali Pak ke LPSK Pak? Berapa kali deh? Udah sering ya, tiap hari ya Pak ya? Udah berkantor di sini Pak? Dan terakhir ada Bapak Dodi Kurniawan, beliau adalah Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup. Selamat datang di Rumah Aman yang versi tidak rahasia Pak. Jadi Rumah Aman yang asli itu rahasia Pak. Oh, iya betul Pak. Saya Tiara Rahmawati dan inilah podcast Rumah Aman. Yang pertama kita akan membaca sebetulnya ancaman-ancaman yang sering kali terjadi Ibu. Yang dari perspektif LPSK sebetulnya pola ancaman apa yang sering terjadi bagi para pembela HAM, khususnya dalam tindak pidana lingkungan Bu? Ya, dari sekian banyak permohonan yang masuk ke LPSK ya dalam penelaahannya, kami menemukan model-model ancaman itu kaitannya yang sifatnya langsung maupun tidak langsung ya. Baik itu yang sekarang menggunakan media digital dan itu hampir banyak sekali ya karena itu menyentuh privasi daripada seorang pembela HAM itu sendiri. Lalu kemudian juga yang sifatnya kelompok ya justru malah biasanya mereka akan menerima laporan balik gitu ketika mereka memang mencoba untuk menyelesaikan itu lewat jalur hukum, tetapi kemudian diserang balik melalui laporan balik entah itu dalam bentuk tindak pidana baik pun dalam bentuk gugatan perdata, PMH dan sebagainya. Selain itu juga bentuk ancaman dari sisi intimidasi kepada keluarga inti ya maupun kepada teman-teman sesama kelompok gitu karena pembela HAM itu kan bentuknya bisa dalam individu, bisa dalam bentuk dia individu, kelompok maupun organisasi yang memang melakukan kegiatan-kegiatan pembelaan hak asasi manusia secara kontinu gitu ya. Jadi yang kelompok ini biasanya itu akan dilakukan intimidasi, kemudian tekanan dan juga ancaman dari berbagai sisi gitu. Sehingga memang harus dibutuhkan satu perlindungan yang cukup komprehensif dan juga harus melihat dan mengidentifikasi metode yang tepat. Jadi dalam konteks potensi ancaman sendiri ya Bu ya, atau mungkin ancaman yang sudah aktual, kita tahu bersama bahwa LPSK ini berbagai tindak pidana yang sudah ditangani Bu. Apakah tindak pidana lingkungan ini punya kompleksitas khusus atau sebetulnya ya mirip-mirip dengan tindak pidana yang lain Bu dalam sesi ancamannya Bu? Sebenarnya sangat kompleks posisinya. Kenapa? Karena dari sisi tindak pidana lingkungan ya, pertama posisinya sisi ancaman, ancamannya, lalu kemudian posisi perlindungannya, apalagi kalau dia dalam kelompok gitu ya. Karena dalam kelompok itu setidaknya harus dilakukan pemulihan. Kan konteksnya LPSK memberikan perlindungan itu bukan sekedar perlindungan dan pemulihan, tetapi memastikan penegakan hukumnya juga jalan. Sehingga dengan begitu maka si pembela HAM yang kemudian masuk dalam pelindungan LPSK dia kemudian diberikan pemulihan untuk bisa hadir memberikan keterangan. Di beberapa kasus misalnya contoh di kasus yang Salim Kancil ya sebagai korban itu di Lumajang itu ada 30-an korban, 30-an saksi yang pada saat itu sangat takut untuk hadir di persidangan. Maka kemudian pelindungan yang diberikan oleh LPSK itu berbentuk hak
prosedural, yaitu mendampingi mereka di pengadilan, tetapi sebelumnya dilakukan dulu pemulihan secara psikologis, dikuatkan secara fisiknya, psikisnya, sehingga kemudian mereka bisa memiliki setidaknya kekuatan, keberanian untuk bisa hadir di persidangan. Menarik terkait dengan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan jalannya sistem peradilan ya Mas ya. Saya jadi mau ke Bang Boy nih. Jadi sebetulnya dari pengalaman Walhi, karena tadi LPSK sudah melihat dari konteks hukum, bagaimana sebenarnya kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, Mas? Khususnya untuk ya dalam aktivitas untuk menyelamatkan lingkungan ini. Nah, sebenarnya ancamannya ada dua ya, ancaman utamanya. Yang pertama itu tentu dari kebijakan negara sendiri ya, kebijakan yang satu yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, yang selanjutnya kalau kita bicara sejarahnya dalam beberapa tahun belakang, semenjak 2016 ketika diluncurkan satu program pemerintah yang disebut sebagai proyek strategis nasional, kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat seberapa banyak sebenarnya negara mengabaikan, negara nggak peduli identitas masyarakat, asal-usul kepemilikan mereka, atau hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bahkan dalam skema-skema perizinan di luar proyek strategis nasional sekalipun, atas nama kepentingan ekonomi itu abai semua tuh ya. Mereka nggak peduli dengan hak masyarakat, termasuk the right of nature-nya. Bagi kami ini bukan cuma persoalan hak asasi manusia, bukan cuma persoalan pembela HAM, tapi ini juga bicara hak alam untuk melanjutkan kehidupan untuk kita semua ya. Nah yang kedua gitu ya, dari aktivitas-aktivitas ilegal gitu ya, kita bisa lihat misalnya tambang emas gitu ya. Ada sejarah misalnya polisi aja bisa ditembak polisi gitu ya. Nah kita bisa lihat bahwa meningkatnya posisi kuantifikasi korban dalam konteks lingkungan itu juga terkait dengan keabaian negara atau keengganan negara untuk memastikan penegakan hukum secara maksimal. Ya kalau kita lihat gitu ya, misalnya ada sawit 4 juta hektar ilegal di kawasan hutan, kenapa bisa terjadi? Ya karena nggak dilakukan penegakan hukum kan. Atau misalnya tambang emas, ketika masyarakatnya nolak, responnya cuma dianggap sebagai laporan biasa, nggak ada follow up terhadap keberatan masyarakat, terhadap pelanggaran yang terjadi, tindak pidana yang terjadi. Jadi kausalitas kemarahannya itu kadang-kadang yang membuat masyarakat dituduh gitu ya, atau diposisikan sebagai pelaku ya. Sebenarnya negara yang membiarkan atau mengakibatkan kejadian itu terjadi. Jika tadi membahas terkait program strategi nasional ya Mas ya, kalau misalkan excuse-nya dari negara adalah untuk pertumbuhan ekonomi, apakah juga masyarakat yang ada di situ juga secara simultan juga mendapatkan keuntungan Mas dari ekonomi tersebut? Sayangnya pertumbuhan ekonomi nggak punya variabel penghitungan ekonomi untuk rakyat. Mereka air bersih yang diterima secara gratis, natural services yang diterima secara gratis, itu nggak masuk dalam variabel GDP itu ya, PDB ya, nggak masuk kan. Yang ada kan konsumsi, baru dihitung sebagai angka ketika orang belanja air. Air gratis nggak dihitung tuh. Itu orang-orang Papua yang mendapatkan babinya gratis dari hutan, itu nggak dihitung tuh. Nah, jadi nggak online gitu ya. Atau kita belajar dari banyak negara. Mereka udah mulai ini kok beyond daripada pertumbuhan ekonomi. Negara ini cara berpikirnya sangat klasik ya. Apakah pemerintahnya yang keliru menaruh pertumbuhan ekonomi di atas kepentingan kemanusiaan dan kepentingan lingkungan? Dan itu sudah ditegaskan tuh persoalan itu di TAP MPR 9 tahun 2001. Kenapa krisis yang terjadi? Ada tumpang tindih undang-undang, ada dominasi presiden yang dikuasai oleh investasi, akibatkan kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan lainnya. Ya pertumbuhan ekonomi kunci masalahnya gitu ya. Oke. Terima kasih Bang Boy. Jadi saya mau negara harus menjawab nih Pak. Siap. Kalau misalkan kita ngomongin soal berbicara terkait dengan peran masyarakat, di mana Pak negara itu memposisikan peran masyarakat atau misalkan aktivis dalam membantu negara sebetulnya dalam hal yang terkait dengan tindak pidana lingkungan atau pemeliharaan lingkungan sendiri Pak? Pak Dodi silakan. Oke. Terima kasih Mbak. Pertama saya ingin menjawabkan bahwa dalam efektif penegakan hukum itu dinilai oleh 5 faktor. Kalau saya menggunakan klarifikasi, satu adalah regulasi. Nah, saat regulasi itu sudah ditentukan oleh peraturan perundangan, tentu ada yang menjalankan. Nah, pada saat menjalankan, masuklah faktor berikutnya adalah
strukturnya, kelembagaannya. Apakah sudah memenuhi atau masih perlu ditingkatkan atau perlu dikuatkan. Nah, disitulah letaknya pada saat kelembagaan ataupun sudah terbentuk, maka dia butuh apa? Setelah itu butuh sistemnya di dalamnya, harus ada. Sistem itu pemerintahan harus ada apa sistemnya? Ada sistem yang bagaimana sistem sumber dayanya, baik manusianya, baik sarana-sarananya, itu dipenuhi atau tidak ya dalam melakukan itu. Kemudian bagaimana posisi masyarakat di situ? Bagaimana sistem tata kelola? Nah, tata kelola harus didukung. Pemerintah, sistem pemerintah tadi sudah ada strukturnya, kelembagaan tadi, maka didukung oleh apa? Masyarakatnya. Penegakan hukum yang efektif bila masyarakatnya berani bersuara. Kalau masyarakat tidak berani bersuara, maka penegakan hukum tidak akan efektif dan tidak akan berjalan. Maka kita perlu masyarakat yang peduli dan berani melakukan itu. Setelah itu apa lagi kita butuhkan? Itulah tingkat kesadaran. Bagaimana membentuk tegak kesadaran masyarakat adalah kita bangun dari partisipasi yang banyak dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, ini contoh NGO yang ada saat ini. Banyak NGO yang pemerhati lingkungan, peduli pada lingkungan. Masyarakat yang tadi tidak mengetahui bahwa itu dampak yang timbul sangat besar, bagaimana mendorong itu bisa diangkat ke publik, ditegakkan hukum secara tegas, secara profesional tentunya, dan terukur. Nah, yang menarik saat ini, bagaimana peran pemerintah, bagaimana peran masyarakat, itu seiring sejalan. Nah, pemerintah dalam ini sudah membuat regulasi, tadi saya bilang tadi, sudah membuat tata kelola dan struktur organisasinya. Strukturnya apa saja? Disitulah butuh hubungan tata hubung kerja antar vertikal horizontal, termasuk juga masyarakatnya, dari masyarakat baik civil society gitu ya, terus masyarakat yang setempat itu, masuk perguruan tinggi, semua pihak yang melakukan. Pemerintah akan membangun itu. Nah, apa yang berikutnya yang paling penting tadi regulasi, strukturnya adalah kelembagaan atau tata kelolanya. Masuk di situ ada berikutnya adalah bagaimana budaya kepatuhan ditingkatkan. Nah, itu negara melakukan itu. Nah, tugas negara menegakkan hukum itu dengan ketentuan yang sudah ada dan terukur, jelas. Tentu didukung oleh partisipasi publik, partisipasi masyarakat yang melakukan itu. Berikutnya apa lagi? Bagaimana negara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan itu. Nah, saya kira itu sementara. Jadi ketika negara mendorong peran serta masyarakat untuk bersuara ketika terjadi mungkin penyalahgunaan lingkungan, Pak. Okay. Bagaimana sebetulnya dari KLH memandang adanya potensi ancaman atau terhadap pihak-pihak yang memang bersuara tadi, Pak? Apakah hanya didorong saja atau juga ada mekanisme lain, Pak, untuk melindungi? Dalam regulasi Undang-Undang 3 2009 di pasal 66 mengatur bagaimana negara melindungi terhadap orang yang peduli hak terhadap masyarakat yang peduli pejuang lingkungan hidup, yang peduli terhadap lingkungan hidup yang sehat dan baik. Negara membangun itu dengan regulasi. Setelah itu dia ditentukan pelaksananya seperti apa. Negara juga membentuk permen, namanya Permen nomor 10 2024 tentang perlindungan terhadap hak pejuang lingkungan hidup. Jadi pejuang itu bukan hanya didorong, tapi juga kita bagaimana membangun, membimbing, dan mengarahkan supaya jangan sampai jadi dikriminalisasi gitu ya. Nah, saat ini negara telah melakukan itu. Bagaimana nanti mekanisme seperti apa? Apakah benar dia pejuang lingkungan hidup? Apakah benar dia organisasi yang sudah berdiri memang melindungi lingkungan hidup? Nah, itu kan tentu bukan itu saja. Negara pasti akan menjaga dalam hal hubungan antara pihak itu terbangun. Bagaimana kita contoh ini di teoritas sengketa lingkungan hidup. Bagaimana kita memfasilitasi masyarakat yang tadi tercemar, kita bisa melindungi mereka dan kerugian lingkungannya atau kerugian masyarakatnya bisa dikembalikan kepada masyarakat. Nah, itu tentu itu adalah langkah perlindungan terhadap masyarakat sendiri, termasuk lingkungan juga. Nah, itu sudah selain regulasi, menurut saya bagaimana kita action langsung melakukan tindakan nyata untuk melakukan pencegahan, kemudian untuk melakukan tindakan pemulihan, berbuat untuk membalikan kerugian korban. Nah, ini banyak yang terjadi di lingkungan hidup. Bagaimana kita membalikan kerugian yang tadi 10, misalkan kehidupannya, hajat hidupnya terganggu, maka perusahaannya ataupun kelompok yang melakukan kerugian atau perusahaan yang melakukan kerugian dapat membalikan kerugian itu kepada masyarakat. Dan masyarakat kembali tenang dan nyaman untuk itu. Nah, itu pemerintah. Ya. Menarik sebenarnya tentang ganti kerugian, tapi nanti kita akan bicara mungkin di sesi selanjutnya, Pak ya. Ganti kerugiannya, Pak Dodi sedang ngabarin ini ya, kewenangan Kementerian Kehutanan sebenarnya. Iya. Karena kalau kita bicara legal standingnya gitu ya, Kementerian Lingkungan Hidup punya standing berdasarkan Undang-Undang 32 untuk mewakili kepentingan lingkungan hidup terkait biaya kerugian dan biaya pemulihannya. Nah, sebenarnya ada satu kritik juga di Undang-Undang Kehutanan, saya lupa pasal berapa,
sekarang ada standing kepada Kementerian Kehutanan untuk ini ya, untuk mewakili kepentingan masyarakat ketika ada pencemaran, perusakan hutan, bukan kawasan ya, perusakan hutan yang mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, dia bisa mewakili kepentingan masyarakat. Kalau untuk upaya pemulihan lingkungannya oke, gitu ya, ada progres, walaupun kita nganggapnya masih banyak PR besarnya. Tapi challenging untuk yang ketentuan, norma yang di Undang-Undang Kehutanan seharusnya juga dipergunakan ya. Nah, jadi sebenarnya upaya pemulihan kerugian masyarakat sebenarnya masih sangat kecil ya. Karena yang ya dalam konteks penegakan hukum kita yang dipikirin satu pemulihan lingkungannya, yang kedua pemulihan kerugian keuangan negaranya. Tapi belum ada skema yang memudahkan masyarakat menggunakan mekanisme komplainnya, menggunakan haknya untuk dipulihkan haknya atas kerusakan lingkungan. Oke, Bang Boy, kita tahan dulu untuk itu di segmen selanjutnya. Saya ingin kembali ke Bu Sri terkait dengan sebetulnya dalam pekerjaan selama ini, Bu, tantangan LPSK itu yang terbesar atau misalnya yang paling signifikan dalam melindungi para yang bahkan mungkin belum jadi saksi dan korban, Bu, mungkin masih dalam status informan kan selama ini belum ada ya, Bu, ya, di undang-undang baru belum sudah ada, tapi sudah mengalami ancaman. Jadi tantangannya sebetulnya seperti apa, Bu? Nah, ini mungkin sedikit juga dibedakan ya. Kalau tadi Pak Dodi kan menyampaikan bahwa ada posisi pelindungan tapi dalam konteks lingkungan. Nah, LPSK ini kan pelindungannya dalam subjek tertentu, yaitu kan dari mulai saksi, korban ya, pelapor, kemudian ahli ya, kemudian juga informan gitu ya. Nah, itu subjek yang memang sangat khusus gitu kan. Nah, tantangan yang paling terbesar itu adalah posisinya ketika memang saksi salah satunya adalah informan, karena informan itu memang posisinya tidak akan menjadi bagian dari saksi, karena kalau jadi saksi dia bukan lagi informan tapi saksi kan gitu ya. Nah, sementara informan ini dia memegang keterangan-keterangan yang memang spesifik gitu ya, dokumen-dokumen atau apapun yang sekiranya itu bisa membantu sebuah pengungkapan suatu peristiwa gitu kan, peristiwa tindak pidana atau apapun gitu kan. Nah, ini yang kemudian di dalam Undang-Undang 3 2026 yang saat ini subjek tersebut kemudian masuk menjadi tambahan dari subjek pelindungannya, pelindungan saksi dan korban gitu loh, sehingga informan ini yang kemudian nanti akan tetap mendapatkan bentuk pelindungan yang sama dengan subjek perlindungan yang selama ini juga sudah diberikan kepada saksi korban, pelapor serta ahli begitu. Nah, tantangannya itu tadi karena informan ini harus tertutup ya kan, sehingga maka kemudian harus sangat hati-hati dan memang bentuk pelindungannya juga harus diidentifikasi lebih spesifik gitu kan, entah itu dalam bentuk perlindungan fisik ya, rumah aman ataupun pengawalan melekat gitu ya 1x24 jam gitu kan, atau juga bersama dengan keluarga gitu ya, bukan cuma dia saja tapi keluarga inti juga harus dilindungi gitu loh. Jadi itu tantangannya seperti itu. Dan bisa juga dalam jangka waktu yang lama, karena kan penegakan hukumnya bisa aja nggak sebentar gitu kan, atau dia dilaporkan balik dengan gugatan PMH misalnya, maka informan itu masih harus terus dilindungi gitu. Jadi pertanyaan saya kemudian akhirnya siapa, Bu, yang bisa menetapkan seseorang menjadi informan? Karena kalau misalnya saksi atau korban biasanya penetapannya di aparat penegak hukum ya, Bu ya. Nah, siapa yang bisa menentukan Anda adalah seorang informan yang memang berhak masuk ke dalam perlindungan LPSK gitu? Nah, dalam konteks subjek perlindungan ya, seperti saksi, korban, pelapor gitu ya, ahli, itu kan memang kita sudah mengetahui ya bahwa itu adalah aparat penegak hukum, dimana kalau korban ya dia kemudian ada status sebagainya. Nah, kalau informan tentu saja ini adalah bagian khusus daripada perlindungan saksi dan korban, karena ketika kemudian dia memasukkan atau mengajukan perlindungannya sebagai informan, maka kemudian penelaahan akan dilakukan sampai ke level itu, dan setidaknya ada indikator-indikator khusus dan situasi khusus yang kemudian bisa mengkategorikan ya seseorang itu atau subjek tersebut sebagai seorang informan. Nah, ini yang kemudian harus diturunkan, didetilkan dari Undang-Undang 3 2006 yang ini jadi PR-nya LPSK tentunya. Masih banyak perjalanan yang harus ditempuh ya, Bu ya. Nah, jadi kembali ke Bang Boy nih, sebetulnya kalau misalnya Bang Boy melihat bahwa banyak skema-skema yang belum bisa menguntungkan masyarakat dan lingkungan khususnya. Sebetulnya apa tawaran dari pihaknya Bang Boy nih kepada negara? Sebenarnya ini negara masih kurang ini dan apa sebenarnya harus dilakukan untuk menyeimbangkan antara keuntungan secara pertumbuhan ekonomi tapi tidak merugikan masyarakat? Nah, yang kalau kita bicara LPSK ya kan itu terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Tentu kan kita bicara ini kan
ada peristiwa yang mendahului yang mengakibatkan lahirnya saksi, korban, informan, ahli dan lainnya. Iya. Nah kalau kita bicaranya ya kita harus mengevaluasi secara utuh ya kebijakan nasional kita. PSN salah satunya. Atau semuanya deh. paling kecil ya. Yang paling utama itu tentu kebijakan ekonomi kita. Apakah kebijakan ekonomi kita selaras nggak dengan konstitusi? Yang kedua selaras nggak dengan historinya gitu. Kalau kita kembali ke masa lalu gitu ya. Kita kembali ke awal-awal kemerdekaan atau proses kemerdekaan, itu disebut loh ekonomi kita itu secara banyak aturan yang menyebut ekonomi kita skemanya sosialisme, sosialisme Indonesia. Ya, bedain dong sosialisme sama saudara yang satu. Iya. Nah, tapi kan sekarang kita bilang kita mau jadi kapitalisme yang baik, terus sosialisme terbaik. Enggak. Kalau kita lihat lagi secara historinya, sejarahnya gitu ya. Pendiri bangsa ini bilang kok musuh utamanya itu ya kapitalisme, kolonialisme, imperialisme. Versi yang terbaik apa itu udah dimusuhi kok, itu kan hal historis ya. Iya. Nah, jadi kalau kita bicara menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, kalau saya sih secara ekstrim bilang udah tinggalin itu gitu ya. Nah, misalnya ada negara-negara yang menyebutnya dirinya sebagai aliansi WIGO gitu ya, Well-being Economic Government. Mereka ninggalin itu kok. Atau kita lihat bukan Kongo ya, Kongo atau apa ya. Bahkan dia ngapus militer kok dari negaranya. Nah, jadi kalau kita bicara konteks pertumbuhannya tadi, GDP gitu ya, atau PDB sebagai indikatornya itu harus ditambah dong. Gitu ya. Nah, misalnya indeks kebahagiaan, lalu indeks lingkungan, lalu indeks usia harapan hidup, bla 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 gitu ya. Itu nggak pernah masuk gitu ya. Nah, negara ini kalau tetap menaruh cita-citanya sebagai pertumbuhan ekonomi, ya rakyat jadi korban, lingkungan akan hancur, nggak ada warisan yang baik untuk generasi berikutnya. Jadi saya jadi penasaran akhirnya Bang Mun. Kalau saya lempar pertanyaan ke Pak Dodi, sebenarnya ada nggak sih Pak proyek yang ideal Pak? Yang mungkin Bapak lama di Kementerian Lingkungan Hidup ya Pak, ada nggak sebenarnya yang bisa dijadikan contoh? Sebetulnya seharusnya seperti apa nih pemerintah memperlakukan ya Pak ya lingkungannya, tapi dalam sisi yang lain juga secara ekonomi juga terbantu gitu negaranya. Oke. Sebenarnya negara sudah mulai dari pencegahan ya. Saya bilang gini, negara sudah membangun regulasi yang disebut dengan bagaimana perlindungan lingkungan hidup. Nah, dalam perlindungan lingkungan hidup tentu negara sudah mengantisipasi. Apa itu? Contoh, setiap membangun kegiatan usaha wajib mendapatkan persetujuan lingkungan. Nah, pasal persetujuan lingkungan, contohnya lagi, dia wajib membuat AMDAL. Apa itu AMDAL UKLPN? Fungsinya itu pencegahan. Bila mana si perusahaan membangun kegiatan usaha, dia harus melakukan mitigasi. Bila nanti rusak ini, apa yang akan saudara lakukan, gitu ya, untuk mencegah kerusakan lingkungan. Nah, itu perlu diawasi. Setelah itu, setelah ada persetujuan lingkungan, perlu ada pengawasan di situ. Jadi negara sudah memberikan izin, dia wajib mengawasi. Nah, dalam itu diatur di undang-undang itu. Ada Undang-Undang 32/2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Itu dalam hal pemberian izin oleh menteri, maka menteri wajib mengawasi. Nah, ataupun gubernur memberikan izin, maka yang ngawasi adalah gubernur. Atau bupati wali kota mengeluarkan izin, maka dialah yang mengawasi. Siapa lagi yang memberikan sanksi? Kembali ke situ lagi. Dia yang mengawasi, dia memberikan sanksi terhadap itu. Nah, sisanya, contohnya lagi, setiap kegiatan usaha bila mana dilakukan secara komprehensif, sebenarnya itu negara akan aman. Kenapa? Berjanji membangun, pasti ada langkah untuk pencegahan, ada langkah untuk mengantisipasi, untuk memulihkan tuh ada reklamasi, itu ada perjanjian dalam hal dia membangun usaha. Itu satu contoh. Contoh lagi, bila mana dia melakukan, kita berikan sanksi tegas untuk memulihkan. Dampak serius terhadap lingkungan itu setelah diawasi ditemukan dia melakukan pencemaran kerusakan, maka dia berikan sanksi pidana bisa, administratif bisa, dan perdata juga bisa. Dan termasuk di situ dipulihkan juga seperti itu lingkungan yang rusak tadi. Ya, tapi sayangnya persetujuan lingkungan yang disebut Pak Seru Dodi nih. Kita Pak Dodi sebagai perwakilan negara mungkin nggak itu ya. Tapi sayangnya persetujuan lingkungan yang disebut Pak Dodi yang disebut sebelumnya nama izin lingkungan itu oleh Undang-Undang Cipta Kerja direduksi kan. Apalagi terkait dengan partisipasi masyarakatnya. Kalau dulu gitu ya, masyarakat mana yang bisa menyampaikan pendapatnya? Masyarakat yang berada di areal izin atau di sekitarnya. Yang bisa memiliki dampak. Nah sekarang kan nggak direduksi, cuma masyarakat yang berada di konteks izinnya aja kan.
Ada tanggapan Pak Dodi? Ya. Jadi ketentuan baru memang di Undang-Undang Cipta Kerja memang masyarakat terdampak bukan berarti tidak ada. Di pasal 24 itu dia mengatur partisipasi masyarakat dibentuk lain gitu ya. Jadi bagaimana itu dituangkan dalam bentuk lain? AMDAL-nya. Nah, di AMDAL-nya itu dituangkan setiap pembuat AMDAL itu dia ada apa sih dampak kepada lingkungan itu dituangkan dalam AMDAL-nya. Apa langkahnya pada pengantisipasi pada masyarakat itu. Nah, itu yang mungkin dikritisi teman-teman. Apa yang diberikan kepada AMDAL-nya itu sudah sesuai belum kepada masyarakat kan gitu ya. Dia bangun usaha yang sudah janjinya tadi bangun akan mengantisipasi masyarakat tadi jangan terdampak, tiba-tiba terdampak. Nah, ini yang kita didukung oleh teman-teman NGO yang ada ya, itu mendorong pengawasan bagi kita melaporkan tadi. Nah, timbul masalah itu saat mereka melaporkan kepada pemerintah atau instansi lain, itulah yang menimbulkan kriminalisasi tadi. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan di situ. Kalau untuk AMDAL-nya sudah bagus pun AMDAL kalau tidak diawasi dan tidak dijaga pengawasan monitoring masalahnya, pasti tidak akan susah kita melihat dampak yang timbul itu nggak ada yang melihat kan gitu. Tapi kalau sering dilihat, ya memang rusak, diperbaiki pasti. Ya ini yang perlu dijaga itulah pengawasan dan yang dilakukan oleh semua pihak. Nah, alhamdulillah kita didukung oleh semua pihak nih partisipasinya, mulai di masyarakat lokal, masyarakat NGO gitu ya, pemerintah semua membantu itu. Nah, yang menarik adalah saat ini sistem itu terbangun, ada sistem di kita. Bagaimana perusahaan itu melaporkan setiap hari perubahan, ada misalkan laporan perubahannya yang dilakukan. Ada nama Simpel gitu ya. Simpel itu pelaporan terhadap pengolahan limbah airnya atau sebenarnya pencemaran airnya. Bagaimana dia membangun itu langsung ke Jakarta, bahwa dia melakukan apa saja. Nah, itu mungkin antisipasi juga. Nah, dan teknologi sekarang udah mudah melihat ya. Si perusahaan ini membuka lahan di sini gitu ya. Tiba-tiba kita bisa dipakai citra saja. Lu masuk di luar areal atau di dalam areal. Nah, itu mudah sekali menghitung nilai kerugian lingkungan sekarang ini. Nah, bila dilapor oleh teman-teman masyarakat atau NGO, melaporkan itu tidak perlu takut lagi karena faktanya sudah ada. Kalau dulu kan kita susah melihat, citra juga sudah dapat. Nah, sekarang ada kemudahan teknologi sehingga yang melaporkan faktanya bisa benar nih laporannya gitu ya. Nah, kalau dulu kan bisa laporkan secara bisa surat kaleng gitu ya, tidak tahu orang melapor. Sekarang tidak bisa. Informan. Hamba Allah. Karena ketakutan tadi, maka tadi tidak tanpa nama. Nah, sekarang ini orang berani karena faktanya jelas. Terbuka, citra bisa dilihat, sampai sedetail pun bisa dilihat kecemarannya. Ini kita bersyukur ya, teknologi makin membantu ya Pak? Membantu sekali untuk bukti ilmiah. Kalau kita bukti ilmiah, kalau memang nggak perlu tindakan tertentu. Nah, saya mau nyambung. Boleh Bu, silakan Bu. Ini karena bicara soal AMDAL gitu kan. Karena itu bagian dari di awal pengawasan. Ini masih di hulu gitu. Karena LPSK masuk di hilirnya. Di hilir. Tetapi posisi yang di level hulu tadi itu sangat penting buat LPSK. Kenapa? Karena ketika kami harus memberikan perlindungan, itu kami harus menelaah dan menganalisis soal itu tadi, Pak. Dari akarnya ya Bu ya? Dari akarnya. Posisi itu benar dan tidak, AMDAL-nya seperti apa, izin dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang kemudian kami harus telaah. Jadi ini bagus banget gitu ya. Nanti setidak-tidaknya ini bisa jadi masukan ya ketika kami LPSK juga harus melakukan perlaahan dalam konteks melakukan itu tadi Pak, dalam rangka memberikan perlindungan gitu. Itu hulu tadi itu. Sejauh itu ya Bu ya? Sejauh itu, iya. Karena lingkungan kan sampai ke level itu Pak. Awal-awal sebelum terbentuk adanya adanya pelanggaran dan sebagainya kan pasti diawali dari situ. Betul sekali ya. Saya kemudian penasaran jadinya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan satu proyek atau satu program itu terbukti sedang atau misalnya dalam pelaporan LPSK misalnya membantu dalam hal pelindungan atau investigasi. Nah, sebetulnya apakah proyek tersebut dihentikan sementara sampai proses pemeriksaan atau sebenarnya tetap dilanjutkan sampai terbukti ada pelanggaran? Masih lanjut contohnya. Saya mau nanya, saya penasaran nih Pak Boy bilangnya lanjut. Kalau Bapak tetap lanjut ya Pak ya? Iya. Lanjutnya apakah si yang dikriminalisasi atau yang proyeknya? Nah, alhamdulillah
berapa perkara dalam tahun terakhir ini kalau bila menemukan ancaman serius di pasal 80 Undang-Undang 32 itu Dikoreksi nih Pak, dikoreksi Pak. ada paksaan berdampak serius pada lingkungan, maka pemerintah dapat menghentikan sementara. Menghentikan langsung, Pak? Langsung ya. Dan banyak dalam tahun 2025 sama sekarang kita berapa perusahaan kita hentikan sementara untuk perbaikan dari administrasinya. Nah itu karena regulasi mengatur itu. Jadi pasal 82 itu menjelaskan bahwa sanksi pasal 2C itu mengatur tentang apa saja sanksi yang diberikan. Nah, paling berat lagi ada yang mulai dari teguran tertulis gitu ya. Kemudian ada paksaan pemerintah. Nah, itu paksaan pemerintah itu dia wajib memperbaiki terhadap lingkungan yang rusak tadi, juga wajib membuat administrasi yang tidak lengkap tadi dan lain-lain sanksinya. Yang kedua ada denda administratif yang harus dibayarkan atas perbuatan pelanggaran administrasi. Gitu dibayarkan kepada negara langsung. negara. Gitu ya. Kemudian ada keempat adalah pembekuan izin. Nah, pembekuan izin adalah itu dampak apabila 4 ini tidak jalan, tidak dilakukan, pelepasan pemerintah tidak lakukan, maka tindakan adalah pembekuan izin. Nah, itu banyak perusahaan yang dilakukan. Kelima adalah pencabutan izin. Nah itu terakhir yang kita cabut, beberapa perusahaan dicabut dan juga memang ada juga yang tempat tadi sudah diperbaiki. Nah itu dibolehkan melakukan usaha sepanjang sudah diperbaiki yang sesuai aturan tadi, gitu ya. Saya udah bisa tidur sekarang, udah terjawab Pak. Bisa dibekukan dan dicabut ya Pak ya. Nah kemudian kembali ke Ibu Sri Supar, sebetulnya ada perbedaan nggak dengan regulasi yang lama sebelum ada undang-undang PSDK yang hadir di situasi khusus tadi, atau sebetulnya perbedaannya seperti apa Bu dengan sebelum dan sesudah adanya lahir khususnya dalam pembela HAM di isu lingkungan? Kalau di sebelumnya itu masih agak sulit ya, karena kan kami terbatas pada ruang lingkup tindak pidana tertentu yang sebenarnya dia bisa masuk dalam kategori tindak pidana lain jika memang ditemukan adanya ancaman, dan ancaman itu kan harus dianalisis, tingkat ancamannya, tingkat keseriusannya itu juga harus dianalisis. Nah di beberapa kasus di beberapa kasus lingkungan atau kehutanan itu cukup sulit gitu loh untuk bisa mengidentifikasi itu, karena apalagi kalau misalnya mereka berkelompok dan mereka berada pada area konflik, nah itu agak sulit posisinya kan. Lalu kemudian kalau yang sekarang memang karena berbagai banyak catatan dan juga masukan dari publik ya kepada LPSK berkaitan dengan pembelahan dalam konteks lingkungan dan kehutanan, dan begitu banyak juga permohonan yang masuk ke LPSK berbasis pada isu tersebut, maka kemudian di Undang-Undang yang 3 2026 kami mencoba mengakomodir itu, yaitu tindak pidana lingkungan dan juga kehutanan gitu kan, dan kami masuk di level itu. Setidaknya dengan ada tindak pidana tersebut ya itu akan mempermudah kami gitu ya untuk bisa lebih leluasa gitu menggunakan pintu masuk itu. Jikapun kemudian ada indikasi-indikasi yang misalnya ada gugatan PMH karena sebagai dampak gitu ya, itu juga sesuatu yang lain yang itu juga bisa di coverage oleh LPSK begitu. Nah, apakah jawaban Ibu Sri Supar ini sejalan juga dengan Bang Boy ini dalam konteks pengalaman selama ini gitu? Penguatan perlindungan terhadap pembela HAM itu juga apakah bisa dikuatkan dengan undang-undang yang baru? Pertama, undang-undang ini nggak secara spesifik ya mendeklarasikan bahwa pembela HAM itu diakui. Gitu. Pembela HAM-nya ya, tapi tindak pidananya tetap masuk ya Pak? Tindak pidananya kan kegiatannya mungkin ya, kegiatan pembelaan. Satu subjek perlindungannya, gitu ya. Memang kalau kita bicara saksi, korban, forman, ahli, kerja pada dia. Pokoknya satu undang-undang ini. Dia nggak secara spesifik menyebutkan orang-orangnya sebagai pembela HAM. Nah, tapi misalnya dalam kerja-kerjanya di penjelasan disebutkan terkait dengan kerja pembelaan HAM, walaupun nggak semua lah kalau kita bicara ini. Nah, yang kedua terkait dengan penambahan tindak pidana lingkungan, lalu kehutanan. Nah itu kan sebenarnya kan menggambarkan itu bahwa ya, itu ancamannya kan, ancaman yang dihadapi oleh saksi, ancaman yang dihadapi oleh korban. Nah, tapi masalahnya teks undang-undang kita nggak seindah dalam penerapannya. Ya kalau kita bilang ada instrumen AMDAL atau persetujuan lingkungan, ada instrumen LPSK gitu. Tapi memang ada kritik hukum secara tertulis itu, satu dia nggak seindah di atas kertasnya. Nah yang kedua cara berpikir legalistik. Cara berpikir legalistik ini atau cuma menjadikan undang-undang sebagai satu panduan utama itu juga menghambat proses perlindungan. Nah, tapi itu konsekuensi, maka dia sebenarnya dibutuhkan juga sebuah perluasan disebut diskresi gitu ya. Nah kita bisa lihat misalnya kalau ada yang sungai tercemar gitu ya, atau
sungai tercemar, sejauh mana sih masyarakat gitu ya mendapatkan perlindungan? Kan perlindungan dalam konteks melaporkan, dalam memberikan keterangan gitu ya. Tapi terkait dengan pemulihan sungainya, pemulihan hak hidup mereka, Siapa yang melakukan? siapa? Nggak ada. Nah. LPSK masih dalam konteks manusia ya, Bu? Iya. Belum bisa melindungi hewan atau ya. Individu, kelompok, Nah, organisasi gitu kan. Ya. Heeh. Belum masuk memang, Pak. Mungkin kalau subjek itu ada di KLHK enggak? Iya di KLH kan. Kita juga kan misalnya bicara ini bisa mewakili kepentingan lingkungan untuk mendorong pemulihan. Gitu. Iya, betul. Nah lalu bisa melalui skema administrasi yang begitu cepat atau melalui ketika perusahaan yang lawan pakai skema gugatan Pidana pemulihan. Nah, tapi pertanyaannya ya setelah proses itu berjalan berapa lama tuh sungai dipulihkan? Karena kan dari skema keuangannya itu beda nih. Ya. Uangnya nggak masuk ke Kementerian LH. Uangnya masuk ke Kementerian Keuangan. Terus digodok lagi di APBN. Masuknya ke Iya, iya. tempat lain ya, Pak ya? Ya kemungkinan besarnya ya. Gitu ya. Berlapis-lapis gitu ya. Iya. Dan belum lagi kita lihat kan gitu bahwa sebenarnya cara perizinan gitu ya. Kalau konteksnya ke ekonomi tadi kan dia nggak sering sekali abai pada aspek yang disebut dengan daya dukung, daya tampung, pembatasan daya paspor itu kan juga nggak. Ya bagi saya sih sesuatu yang nggak bisa, kami sih nggak setuju banget yang dengan AMDAL itu ya. Sesuatu yang nggak bisa dieksploitasi, nggak bisa dimanfaatkan, ya udah diproteksi aja. Kan itu fungsi lindung tuh untuk itu ya. Iya. Jangan diakali-akali dengan teknologi. Yang kedua juga ambisi negara dengan menggunakan otoritas hak menguasai itu sering sekali mengabaikan, enggak lah itu masyarakatnya nggak punya surat tanah kok. Gitu ya. Bagian yang lain yang disorot kemudian ya. Negara nggak melakukan tugasnya juga rekognisi kan. Iya, Rekognisi misalnya masyarakat adat, masyarakat lokal mereka nggak recognize itu. Itu yang buat kesulitan di LPSK juga kadang-kadang. Ini tumbang tindih nih. Iya. Ini ada izinnya gitu ya. Masyarakatnya tinggal dalam izin. Nah, tapi kalau ditarik ke belakang dari luar mana di izinnya gitu ya. Bahkan mungkin mereka lebih ada sebelum Indonesia ya. Betul. Jadi di ruang mana, Pak, sebetulnya Walhi di sini yang bisa bersinergi nih dengan KLH atau misalnya dengan LPSK dalam isu lingkungan ini, Pak? Oh, kalau kami selalu sinergi ya, makanya kami Agak promosi dikit dong, Pak. kami selalu sinergi ya. Betul. Kami menyebut kolaborasi kami sebagai critical engagement ya. Kami bakal selalu mengkritisi kawan-kawan supaya untuk menerapkan hukum, melahirkan keadilan untuk masyarakat, untuk lingkungan gitu ya. Nah, kami kritiknya juga untuk itu. Kritik engage juga untuk memastikan yang dua hal tadi, bahwa hak asasi manusia terpenuhi, right of nature-nya terpenuhi gitu ya. Tapi misalnya kami nganterin ke korban ke LPSK. Tentu kami membantu misalnya proses ini kronologinya kurang apanya. Iya. Kadang-kadang kawan-kawan aduh seharusnya tugas LPSK ya. Udahlah ini namanya kan kolaborasi. Iya. Atau misalnya sekarang kami lagi walaupun godain Kementerian LH dalam satu gugatan gitu ya, tapi kami menyadari itu kami sebenarnya memperkuat peran Kementerian akselerasi LH ya, Pak ya, untuk hantam perusahaan yang namanya Tobacco Lestari gitu ya. Iya. Oke. Boleh dong, Pak, yang pihak yang tergoda ini dijawab juga, Pak. Iya. Sebetulnya potensi sinergitas tadi ya, mungkin apakah bisa lebih baik dengan regulasi yang baru atau sebetulnya selama ini sudah terjalan dengan baik kok, Pak, dengan masyarakat sipil atau peran yang lain? Kalau menurut saya sudah jauh lebih baik pada sebelumnya karena segi regulasi sudah terpenuhi juga di situ. Nah sekarang kita berpartner nih, bermitra. Nah, selalu contohnya yang dalam tahun kemarin ya kita saling berkomunikasi untuk membela teman ahli kita yang sedang dikriminalisasi. Kita juga itu satu contoh bahwa kita kolaborasi dengan teman NGO sangat bagus dan sangat responsif terhadap perlindungan terhadap terhadap hak HAM ya, termasuk perjuangan lingkungan hidup. Nah sisi lain, memang tentu ada kekurangan, itu tantangan ya, tidak ada masalah. Nah, kita harus berani optimis bahwa Indonesia memang harus berani melawan kejahatan lingkungan. Kalau tidak, ya kita menunggu kerusakan yang ada. Tentu dengan tidak menghilangkan aturan regulasi yang sudah ada. Nah, yang menarik lagi ya, yang saya sampaikan, saya senang. LPSK ini sudah undang-undang baru ya. Nah, menarik, tapi itu ranahnya pidana. Nah, ini perlu kita dorong. Bagaimana juga ranah perdata jadi perlindungan terhadap orang jadi saksi di situ, gitu ya, ahli di situ. Nah, kami mendorong sekali. Dan kemarin juga LPSK membantu juga, karena ada surat kita juga bahwa kita mempelajari perkara itu. Nah, ini suatu bentuk kolaborasi dari teman-teman NGO, LPSK gitu ya, membantu kita gitu. Dan nah kita juga merasa bahwa
perjuangan kita tuh nggak bisa sendiri gitu ya. Nah, BPLH ini membutuhkan partnership yang banyak. Nah, kolaborasi multilayer. Nah, bagaimana terbangun partisipasi publik sangat tinggi yang kita butuhkan dengan didukung teknologi. Nah, sekarang kita membutuhkan sistem pengambilan keputusan. Nah, saya tadi belum sampai di sana tadi. Sistem pengambilan keputusan penting. Apa itu? Kita butuh partisipasi yang sangat nyata dari mana? Masyarakat sipil, masyarakat yang ada, baik pelaku usaha atau semuanya, yang peduli pada lingkungan. Nah, itu yang perlu kita kuatkan. Apa yang didapatkan? Informasi yang paling penting itu informasi yang fakta-fakta lapangan atau fakta ilmiah yang ditemukan yang baru. Contohnya kita gugat dia bersama. Itu ada fakta-fakta ilmiah yang saling menguatkan gitu ya. Nah, padahal itu ya tekanan kepada saya juga itu. Tapi agak curhat dikit ya Pak ya. Kurang nih gitu ya. kurang ini tambahin gitu ya. Iya. Prosesnya memang kita saling kolaborasi. Nah, yang penting harapan kita LPSK ini bagaimana membangun kolaborasinya semakin kuat untuk perlindungan. Apalagi saya di Perdata gitu ya, di PSLH itu banyak saksi dan ahli kita takut bersidang. Karena takut dikriminalisasi. Nah, tentu ini menjadi bagian pemerintah untuk melindungi, termasuk kita semua. Nah, ini harapannya nanti kolaborasi dengan LPSK gitu ya sangat dibutuhkan. Dan kami butuhkan semua pihak mendukung itu. Jaga nih negara dengan kolaborasi yang baik gitu ya. Kan dengan beraninya ahli bersidang menyatakan kajian yang benar gitu ya. Bukan kajian salah ya. Kajian yang benar untuk fakta yang benar untuk menegakkan kebenaran ya. Itu perlu kita bela. Jangan sampai para ahli kita sudah berjuang terus mereka berjuang sendiri untuk bela diri sendiri. Nah, itu kan butuh integritas. Nah, ahli yang saat ini sulit mendapatkan integritas. Nah, kita butuh orang-orang yang berintegritas. Sehingga LPSK, teman-teman NGO, ya, Walhi dan timnya sudah semua NGO yang ada di Indonesia, mari kita dukung dengan program-program yang pelindungan ini ya. Kami ya dari HAM, dari LPSK dan lembaga lain untuk bagaimana kita kolaborasi ke depan yang lebih baik. Nah, saya kira itu, Mbak. Tapi menarik juga ya kalau seandainya minta tafsir kayak MK untuk memperluas apa sih makna definisi dari perkara di pasal 1 angka 1 undang-undang ini ya. Kita minta perluasan ya. Karena kan kalau ini rumitnya hukum ya. Hukum Boleh kan disebutin ada dong, teks, ya. Bang, biar tahu juga tentang apa. Perkara adalah kasus atau sengketa yang diproses dalam sistem peradilan pidana. Maka kan jaringan kerjanya dari tahap penyidikan di kepolisian atau penyidikan, lalu kejaksaan, di sistem penuntutan dan sistem peradilan dan sampai eksekusi kan. Nah, tapi kayaknya kalau minta tafsir gitu ya supaya perluasannya, walaupun kayaknya LPSK bakal nambah kerjanya. Tugas kita nambah. Iya. Ibu udah agak-agak geser-geser lutut. Tugas kita kan memastikan negara melakukan tugasnya jauh lebih besar, jauh lebih maksimal kan. Tapi triggernya Pak Dodi itu kan menginspirasi. Memperluas definisi perkara ini. Saya pikir saya belum merespon. Sudah gatal ya, sudah gatal. Jadi gini bapak-bapak, ini kaitannya dengan perkara sebenarnya. Jadi memang sebenarnya LPSK itu memang tidak rigid gitu loh, kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Karena di beberapa waktu yang lalu pun kami juga memberikan perlindungan itu di PT UN. Gitu. Jadi preseden dan ininya kami sudah ada gitu kan. Terus di 2018 itu juga ada saksi ahli yang dihadirkan oleh KLHK itu di tindak pidana korupsi, kemudian dia digugat PMK dan itu kami dampingi juga gitu loh, saksi ahli itu. Jadi sebenarnya presiden itu sudah ada Pak. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir dan setidaknya kalau kami biasanya ketika memang dibutuhkan satu pelindungan yang cukup spesifik, misalnya dia butuh pelindungan pengawalan misalnya pada saat dia di pengadilan untuk diberi untuk memberikan keterangan kesaksian. Nah, itu kami biasanya akan melakukannya dalam perlindungan darurat. Seketika itu juga kami bisa berikan. Tapi itu kan diskresi, Bu. Enggak, perlindungan darurat itu sudah maksudnya dalam diskresi terkait dengan ahli tadi gitu ya. Kan itu diskresi LPSK kalau komisionernya Ibu ya. Kalau satu waktu kalau komisionernya cuma merujuk ke pasal 1 angka 1 selesai gitu ya, Bu. Tidak, kami ada yang namanya bentuk pelindungan hukum. Bentuk pelindungan hukum itu salah satu. Kan bentuk pelindungannya LPSK kan banyak ya. Ada pelindungan fisik, kemudian ada pelindungan hukum. Pelindungan hukum itu yang menjaga si subjek perlindungan itu salah satunya ahli untuk tidak dilaporkan balik gitu. Entah dia dilaporkan balik dalam konteks perdata
ya petun dan sebagainya gitu, apapun itu akan diberikan posisi selama dia itu di bawah, selama dia dalam posisi ada potensi saksi ahli ancaman, gitu loh, posisinya seperti itu. Nah itu yang kemudian kami lakukan di 2018 gitu. Itu salah satu saksi ahli yang diajukan oleh KLHK pada saat itu yang kemudian digugat PMH. Itu sudah ada posisi tapi posisi itu kan sebenarnya kalau yang di kasus KLH itu keterangan ahlinya Basis Wasis sama Bambang Hero ketika itu di perkara pidana kan, kalau nggak salah saya di perkara Nur Alam ya Pak. Ya, Nur Alam. Iya, Ya. nah jadi kan dia masih penuh tuh Ya. perkaranya kan. Saya Gitu. boleh sedikit Posisinya. Sekarang ini menarik Bu, Ya. yang dulu pidana menjadi seorang perlu dilindungi. Sekarang menariknya di perdata malah meningkat itu kriminalisasi kepada kebutuhan perlindungan ya. Iya, perlindungan. Termasuk selain ahli juga saksi yang akan dihadirkan. Ya. Contoh masyarakat yang akan dihadirkan bahwa betul nih lokasi saya tercemar gitu. Itu gak ada yang berani nyata tercemar karena di kampungnya sendiri. Di mana kita mengangkat saksi tadi berani membuktikan faktanya gitu ya. Nah itu yang sebenarnya perlunya kerjasama tadi. Mungkin ya untuk tahap awal karena regulasinya pidana ya. Untuk perdata dan administratif Bu. Jadi di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu ada 3 pendekatan. Satu pendekatan administratif. Untuk sanksinya gitu ya, bila mana dia melanggar kena sanksi administratif, bila mana dia sudah terjadi matinya orang, rusaknya lingkungan, kesehatan orang terganggu Bu, maka masuk ranah pidana. Nah, bila mana kerugiannya besar atau kerugian menimbulkan dampak kerugian pada lingkungan, maka masuklah perdata. Gitu. Jadi bila mana orang melapor tadi takut, kenapa? Kalau saya laporkan nanti saya malah dikriminalisasi. Nah, bagaimana ini nanti LPSK menjadi besar gitu ya? Melindungi bukan hanya pidana, tapi juga melindungi orang yang melapor terhadap sanksi administratif tadi, terhadap perdata tadi gitu ya. Mungkin akan makin bagus sekali ya. Saya akan lebih bagus lagi kalau LPSK memang melindungi bukan hanya di pidana. Banyak HAM-nya terbangun itu. Dan bagus lagi kalau itu dikerjasamakan dengan HAM juga. Tapi menarik lagi itu ini ya, yang di undang-undang baru ini LPSK bisa beyond yang dana abadi itu kan bisa bersumber dari mana ya? Iya. Mungkin Nah, itu Ibu, seharusnya bisa buat walaupun lebih sebetulnya longgar tuh, Bu. untuk dana abadi Jadi- kita punya podcast yang lain Dana Pak. abadi korban. Iya. Tapi saya karena kita harus boleh. Sedikit aja Bu ya. Iya. Oke. Karena begini Pak Doni, pada beberapa kasus yang kaitannya dengan khawatirnya dikriminalisasi, itu yang posisinya itu kami agak mengidentifikasi bentuk perlindungannya, itu yang masih kelihatan kesulitan. Kenapa? Karena akan dikriminalisasi, dia kan belum dikriminalisasi gitu kan. Nah, jadi akan dikriminalisasi itulah yang kemudian kita harus sama-sama mencari bentuk perlindungannya gitu. Karena kami LPSK juga tidak bisa kemudian ujuk-ujuk datang kamu butuh perlindungan fisik. Ini kan padahal mau dikriminalisasi. Ini kan bentuknya perlindungan hukum kan gitu. Berbeda ruang ya Bu ya. Nah, ini sesuatu yang sepertinya dalam bentuk model perlindungan itu perlu didiskusikan dan diidentifikasi kebutuhannya gitu. Kayak Jadi gitu. mungkin perlu ada pertemuan kembali ya Bu ya antara LPSK dan harus itu. KLH khususnya untuk membahas banyak kasus yang terjadi selama ini ya Bu ya. Kita harus masuk ke segmen berikutnya Pak, segmen penutup. Ibu, kemudian dengan berbagai tantangan-tantangan nih dari bapak-bapak ini banyak menantang sebetulnya. LPSK banyak pekerjaan rumahnya. Sepertinya model apa dalam pandangan LPSK Bu? Model perlindungan apa yang paling ideal menurut Ibu? Kita utopia nih Bu ke depan. Iya, kalau dari beberapa case yang pernah ditangani oleh LPSK gitu ya, sebenarnya ada 2 model perlindungan yang sebenarnya dia bisa membungkus semuanya. Satu itu yang namanya self protection, itu perlindungan secara mandiri, atau dia collective protection atau perlindungan secara kolektif. Jadi kalau self protection itu adalah bisa saja karena nih model pembela HAM ini kan dia tipikal karakternya mobilitasnya tinggi. Kan dia tipikal yang tidak mau ibaratnya ya kalau dia kemudian diberikan perlindungan fisik yang dia melekat, maka kan dia harus setidaknya 1x24 jam itu harus berada pada perlindungan tersebut dan itu kan kadang merasa seperti sesuatu yang mengganggu mobilitas dia kan gitu. Nah, ini yang kemudian di beberapa case kemudian akhirnya mereka memilih untuk self protection itu. Dia mencari pengawalan sendiri, tetapi kemudian LPSK memonitor dari jauh. Nah, itu modelnya itu. Lalu yang kedua adalah collective protection. Bayangan saya itu adalah seperti pada situasi-situasi konflik, misalnya di Papua.
atau di situasi di beberapa provinsi yang memang geografis kepulauannya cukup jauh, gitu kan. Nah di Papua misalnya Pak, itu kan isu lingkungannya cukup tinggi, gitu ya. PSN juga cukup banyak, gitu ya. Nah itu kami LPSK jujur aja agak kesulitan juga, gitu ya, untuk bisa memberikan perlindungan langsung, gitu. Kenapa begitu? Karena satu geografisnya, terus yang kedua juga keterbatasan SDM, sehingga collective protectionnya perlu untuk dibangun, dan itu juga perlu untuk didiskusikan dengan teman-teman, baik itu CSO ya, teman-teman gereja maupun tokoh-tokoh adat, untuk bisa membuat mekanisme dan strategi atau teknis bagaimana bentuk perlindungan yang memang tepat gitu loh, seperti itu. Karena itu tadi, karena situasi yang jauh, geografisnya dan sebagainya gitu loh, itu sebenarnya. Dengan berbagai keterbatasan ya Bu ya. Nah, terakhir untuk Bang Boy, sebetulnya harapan Bang Boy mewakili Walhi kepada negara sebetulnya dalam konteks tadi yang dijawab perlindungan ideal itu seperti apa? Nah, yang pertama sih kita berharap LPSK nggak menjalankan tugas dan kewenangannya ya. Ya enggak, dalam konteks lainnya gitu ya. Konteksnya negara nggak melakukan kekerasan terhadap rakyatnya. Negara nggak membiarkan korporasi secara sembarangan memperlakukan lingkungan, mengkomodifikasi masyarakat dan nature ya. Tentu kita berharap, tapi sayangnya kayaknya LPSK bakal punya pekerjaan banyak dengan situasi saat ini, dengan konteks keekonomian negara, dalam konteks ambisi pertumbuhan ekonomi negara, dalam konteks dia yang mau mendorong hilirisasi gitu ya, dalam konteks mau memperluas perkebunan kelapa sawit, dalam konteks memperluas banyak investasi yang sebenarnya yang miliknya bukan milik rakyat ya, ini milik orang-orang yang kaya yang mau dibuat semakin kaya gitu ya. Nah maka harapan kita ke depan sih kalau terhadap LPSK mempermudah kanal gitu ya, mempermudah masyarakat untuk menyampaikan permohonannya. Nah yang kedua dalam konteks perlindungan ini gitu ya, si masyarakatnya juga itu bisa difasilitasi gitu ya, bisa difasilitasi menggunakan haknya sebagai saksi, sebagai korban dalam konteks demokrasi ya gitu ya. Kita tahu dalam situasi demokrasi kita yang jauh menurun ini gitu ya. Dalam konteks remilitarisasi ini, saksi itu kan menyampaikan peristiwa ya. Iya, betul. Fakta dan peristiwa. Mengungkap peristiwa. Gitu ya. Dan itu jadi pekerjaan rumah besar bagi LPSK memastikan bahwa saksi gitu ya. Makanya kita bilang tadi kan Pak Dodi harus beyond karena pidana. Karena situasinya itu lain dengan situasi penurunan demokrasi kita. Oke, Bang Boy. Tadi ngomongin soal harus dilindungi dong, LPSK harus melindungi para saksi dong. Bapak mau ngomong apa sebetulnya dari sisi KLH pada masyarakat nih? Bukan pada masyarakat saja, saya pada pemerintah juga. Sama diri sendiri dong. Sambil dibawain kaca ya, Pak. Perlindungan LPSK-nya gitu. Iya. Setelah terjadi ya, Pak ya? Setelah terjadi, tentu KLH tidak mampu bekerja melindungi sepenuhnya fisiknya misalkan ya. Paling bantuan hukum bisa, tapi kalau untuk fisik itu kan perlu perlindungan lembaga khusus gitu. Nah harapannya ini, satu yang perlu adalah bagaimana perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup nyata dan pasti menurut saya itu. Itu harus dilakukan. Karena apa? Saat ini pejuang yang hidup sulit didapatkan. Karena sedikit orang bersuara tentang kerusakan lingkungan. Karena ketidakberanian itu rendah. Yang kedua, percaya diri juga modal juga tidak punya misalnya. Untuk berangkat melapornya susah. Nah, itu disuruh membuktikan gitu. Tambah lagi berlawan dengan aktor intelektual atau orang yang punya modal. Itu suatu tantangan. Nah, sehingga yang perlu kami harapkan ke depan adalah bagaimana pemerintah, dalam ini juga swasta juga melakukan perlindungan terhadap masyarakat sekitarnya yang melakukan itu. Nah, terhadap kejahatannya dia tidak boleh lari dari tanggung jawab pada perusahaan. Nah, harapannya lagi bagaimana ke depan kolaborasi antar lembaga semakin meningkat, kemudian para lintas sektor juga meningkat, makin kuat gitu ya, ditambah didukung oleh partisipasi masyarakat yang selalu memonitor, mengawasi perkembangan yang ada gitu ya. Itu kita bangun dengan kolaborasi multi layer. Jadi harus dilakukan dengan semua pihak mendukung itu. Yang kedua, bagaimana kelembagaannya dikuatkan. Nah ini tadi, kita kelembagaan LPSK harus dikuatkan. Ya kalau melindungi hanya Jakarta, ya gimana dengan masyarakat di daerah? Nah ini tantangan kita. Tentu kami juga di LH juga punya tantangan. Setelah kami punya regulasi tentu untuk melindungi pejuang lingkungan hidup, itu kami punya verifikasi.
tidak langsung dapat. Nah, itu juga jadi kendala. Dia datang saja untuk verifikasi kan butuh biaya. Nah, itu tentu ada orang yang ada di lapangan yang harus kita cek. Kedua, secara regulasi kita butuh apa? Kita butuh juga fasilitasnya, dukungan sarananya kepada apa yang kita lindungi pada mereka. Nah, itu penguatan tadi. Maka salah satu yang paling kuat, kelembagaan harus dikuatkan. Yang ketiga ada sistem pengambilan keputusan kita tidak sulit lagi, Bu. Nah, kita menggunakan database nih, siapa saja nih lembaga yang memperhatikan lingkungan. Di desa itu siapa saja. Kalau perlu kita buat suatu lembaga independen misalkan mendeteksi siapa saja nih pejuang lingkungan sebenarnya. Bisa jadi tadi dia menjual diri untuk seolah-olah saya penjual lingkungan, padahal itu dia untuk kepentingan pribadi. Nah, itu juga catatan. Tapi tentu ada database, misalkan teman-teman Jo tahu nih ini benar, ini tentu kita kalau punya sekarang database-nya itu sistemnya bisa diatur ya di menteri lembaga atau mulai dari tingkat desa siapa saja nih, tidak banyak nih orang yang mati lingkungan di tingkat desa itu dijadikan satu bentuk database satu gitu ya dalam bisa jadi LH, bisa jadi kehutanan atau di masing-masing instansi punya data terkait perlindungan orang yang berjuang lingkungan. Nah, setelah kita punya sistem itu tentu kita butuh apa lagi? Yang penguatan sistem penegakan hukumnya. Sistem penegakan hukumnya butuh apa? Di pengadilannya itu juga harus diperhatikan. Bagaimana kualitas SDM-nya. Ini orang yang betul-betul berjuang lingkungan hidup, itu yang dihukum misalnya. Dia juga harus mempunyai asas keadilan. Maka tujuan hukum itu bukan hanya kepastian, tapi keadilannya yang harus diperhatikan gitu. KUHP pun baru mengatur itu. Bagaimana kita ke depan keadilan itu lebih utamakan daripada kepastian. Nah, sehingga masyarakat yang tadi itu rusak, tercemar tadi lingkungannya, bagaimana kita pulihkan? Nah, kita tentu negara akan melakukan itu. Tentu negara akan menjaga itu. Nah, sistem peradilannya harus dijaga, sistem pengambilan putusan dijaga, sumber dayanya kita kuatkan gitu ya. Bagaimana membangun penguatan koordinasi multilayer yang dikuatkan. Saya yakin itu bisa dibangun dengan budaya sistemik teknologi. Didukung itu saya yakin bisa dilakukan. Itu terima kasih, Mbak. Siap. Terima kasih, Pak Dodi. Baik, Sobat LPSK, dari perbincangan kita hari ini seru sekali, Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang jelas bahwa memperjuangkan lingkungan hidup ini adalah perjuangan semua orang, perjuangan kolaboratif, dan yang berarti kita juga memperjuangkan hak hidup setiap umat manusia dan lingkungan yang ada di dalamnya. Semoga regulasi yang sudah ada, walaupun banyak PR-nya, juga masih mendorong, mengakselerasi perjuangan pembela HAM di luar sana yang memperjuangkan dan bersuara untuk demi kepentingan publik. Terima kasih saya sampaikan kepada Bang Boy, Pak Dodi, Ibu Sri Supar untuk diskusi yang sangat seru dan banyak persepsi. Dan demikian podcast Rumah Aman kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan Rumah Aman karena setiap saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan dan peradilan. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah dulu Bapak Ibu, silakan. Mau yang mana nih?